Haleluya. Selamat datang di ibadah Natal GPDI Mahanaim Tegal. Selamat petang saya ucapkan saudara sekalian, dan tentunya tidak lupa mengucapkan selamat hari Natal. Biarlah berkat Natal di tahun 2024 ini menuntun kita untuk terus berkemenangan di tahun 2025. Ada begitu banyak prediksi orang tentang tahun-tahun yang harus dilewati ke depan. Tetapi kita tidak perlu takut, karena Yesus yang kita agungkan, kalau saudara perhatikan liriknya, Dia adalah jaminan bagi kita sekalian. Dan kepada saya disodorkan untuk dibahas dalam ibadah Natal tahun 2024 ini, yaitu kasih karunia adalah kesempatan mengenal Yesus. Yesus adalah wujud kasih karunia itu. Dan oleh karena kasih karunia yang kita terima di dalam Yesus, kita akan mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Dan salah satu bagian yang akan kita bahas bagaimana kedatangannya. Dia yang adalah kaya menjadi miskin, dan kasih karunia-Nya diberikan supaya kita jadi kaya. Nah, kaya di sini dalam artian yang seperti apa? Yuk kita baca ayatnya, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Kalau saudara ada Alkitab baik seperti saya, Alkitab manual ini, atau yang modern yang ada di HP saudara, tab dan sebagainya, saudara bisa buka itu. Perhatikan baik-baik. Tetapi kalau yang pakai HP, pakai tab, kalau ada getaran lain, saudara jangan diikuti dulu ya. Sepenuhnya saudara fokus kepada firman Allah. Saya ingin ajak saudara semua membaca ayat ini. Oh, saya belum sampaikan. Selamat datang juga bagi kekasih yang tidak ada kesempatan untuk duduk di gedung utama ini di gereja, sehingga saudara terpaksa ada di Beth Eden. Saya harap itu tidak mengganggu perasaan saudara, bukan karena kami atur demikian, tetapi memang fasilitasnya yang seperti itu ya. Bahwa gedung ini hanya kapasitasnya seperti yang kita tempati sekarang. Baik, tadi pagi saya tidak mengajak jemaat untuk membaca ayat ini bersama-sama. Tetapi mari kita perhatikan dan baca dengan saksama. Siap saudara semua? Juga yang ada di Beth Eden. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan wujud kasih-Nya itu kita rayakan saat ini. Yaitu di mana Yesus sebagai wujud kasih karunia itu, Dia adalah Allah yang mau merendahkan dirinya, sehingga oleh karena kasih
Dia korbankan kehidupannya serta merendahkan hatinya begitu rupa. Dan Yesus rela sebagai Allah menjadi miskin karena kita. Itu wujud kasih karunia yang sangat luar biasa. Tetapi kita ingin melihat sejauh mana kemiskinan yang Yesus menempatkan dirinya selama hidup di muka bumi ini. Sebab ada banyak orang, saudara, menganggap itu cuma sekedar bahasa kata-kata untuk menerangkan kepada kita bagaimana dia mengosongkan dirinya. Tetapi kita harus mengerti lebih jauh, saudara, sejauh mana posisi dia ketika menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia itu dia mengambil posisi menjadi orang yang miskin. Yang pertama saya angkat dari surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Sebenarnya ada beberapa catatan, saya hanya mengangkat 3 saja. Sebaiknya ayat ini saudara perhatikan, membaca dalam hati, walaupun hanya saya yang membaca. Penjelasan bagaimana Yesus mengosongkan diri dari Allah menjadi seorang yang miskin. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, posisi Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah. Ada hamba Tuhan kan menempatkan Yesus pada posisi sampai dia katakan dia bukan juru selamat. Yang juru selamat itu Allah Bapa dan sebagainya. Serem saudara ajarannya. Tapi perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak pertahankan kealahan, status kealahannya untuk jadi miskin. Lihat ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Semua atribut kealahan yang melekat dan ada dalam Yesus itu dia lepaskan. Sehingga digunakan istilah dikosongkan, mengosongkan dirinya. Sehingga seolah-olah tidak lagi ada unsur-unsur kealahan di dalam dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi ketika jadi manusia statusnya seperti seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia pada umumnya. Jadi ketika Yesus menjelma menjadi manusia untuk bisa mati di kayu salib, dia jadi manusia, tidak ada bedanya seperti saudara dan saya, karena dia kosongkan keilahiannya. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sebab kalau Yesus tidak menjadi manusia seperti kita, dia nggak bisa mati, saudara. Sebab Allah nggak bisa mati. Tetapi demi menyelamatkan saudara dan saya, dia harus mati. Kenapa? Karena setiap orang berdosa
Upahnya adalah maut. Maut yang dimaksud di sini adalah neraka. Itu sebabnya kalau orang mau mengampuni dosa kita, maka tidak ada jalan lain. Allah yang tidak pernah berdosa itu, dia harus menjadi manusia untuk bisa mati menggantikan kita. Inilah posisi di mana Yesus ketika menjadi manusia, di mana dia mengosongkan dirinya dari keilahiannya itu, dikosongkan sama sekali. Itu bukan kata Yosminandar, kata penulis surat Filipi yang diurapi oleh Roh Kudus, yaitu Rasul Paulus penulisnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini dikatakan bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya dari keilahiannya itu. Dan ketika Yesus mengosongkan dirinya dari Allah menjadi manusia, Yesus tidak memilih menjadi manusia dalam status sebagai anak raja, katakanlah. Dulu istilah presiden belum ada, raja. Tidak. Dia juga tidak mengosongkan dirinya menjadi anak seorang pejabat yang punya fasilitas, bahkan mungkin dia bisa menggunakan fasilitas orang tuanya sebagai pembina selama di dunia ini, seperti yang diambil oleh Yusuf yang membina Yesus sejak dilahirkan, yang kita rayakan hari ini. Dia juga tidak mengambil posisi dari anak seorang pembesar. Tetapi yuk kita lihat saudara, di dalam poin yang kedua, sejauh mana Yesus yang adalah Allah ketika jadi manusia itu, dia mengambil posisi orang yang miskin. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Poin yang kedua, Markus pasal 6 ayat yang ketiga. Dikatakan di ayat ini, coba perhatikan. Bukankah ia ini tukang kayu? Ia di sini siapa? Yusuf atau Yesus? Yesus. Sebab yang sedang dipercakapkan oleh orang-orang di ayat ini adalah Yesus. Jadi selama dia hidup dalam bimbingan Maria dan Yusuf sampai usia 30. Selain dia belajar, tetapi dia juga membantu pekerjaan. Yusuf bukan ayah kandung saudara ya. Hanya sebagai cover bagi Maria supaya Maria tidak terkena hukum Taurat karena melahirkan tanpa suami, tanpa manusia yang membuahi dirinya, karena Roh Kudus yang membuahi Maria. Kita lanjut perkata kalimat ini. Anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Jadi ada saudara-saudara yang dilahirkan dalam hubungan pernikahan antara Maria dengan Yusuf, saudara. Itu sebabnya dikatakan anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara, rupanya karena keterampilan Yesus
dalam berbagai hal. Bayangkan umur 12 saja dia sudah bersoal jawab, saudara, dengan para ahli Taurat, sampai orang ahli Taurat gelagapan semua. Sehingga ada niat orang-orang semasyarakat dengan dia untuk mengangkat Yesus pada satu posisi yang tidak dijelaskan posisi apa. Tetapi ketika mereka meneliti siapakah Yesus ini, bagaimana latar belakang hidup keluarganya, ditelitilah bahwa pekerjaan Yesus dinilai sebagai tukang kayu. Coba lihat terus ayat ini. Dia punya saudara-saudara walaupun tidak sekandung ya. Ada ya, bernama Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Bahkan ada saudara-saudara perempuannya. Jadi rupanya Yusuf dengan Maria punya banyak anak, saudara. Kalau Yesus dilahirkan karena buah Roh Kudus yang membuahi Maria. Dan ketika tahu kondisi keluarganya bahwa Yesus itu ternyata bukan orang yang kelas menengah apalagi atas, tapi miskin. Lihat kalimat selanjutnya apa? Lalu mereka kecewa. Oh, kalau gitu gak bisa angkat orang ini. Dan menolak Yesus. Untuk diposisikan dalam satu tempat yang mereka harapkan untuk ditempati oleh Yesus. Bahkan saudara, kalau kita melihat dari strata sosial sebagai umat Israel, Yesus lahir di tengah keluarga miskin. Dan dalam kewajiban keagamaan Yusuf sebagai orang Israel, dia dianggap sebagai orang tua Yesus yang tidak wajib dikenakan tuntutan yang bersifat umum. Tetapi sebagai orang tua yang miskin, nanti kita lihat saudara, apa kewajiban Yusuf, orang tua yang mengasuh Yesus, sehingga Yesus dianggap sebagai anak Yusuf. Kewajibannya apa? Saya ingin beritahu terlebih dahulu kepada saudara bahwa bangsa Israel di dalam berjemaat tidak menyamaratakan korban yang wajib dibawa oleh jemaat, oleh umat. Ada 3 kategori korban yang wajib dibawa dengan patuh oleh umat Israel. Perhatikan kepada saya posisikan di sini. Kalau umat Israel itu masuk dalam kategori orang kaya, maka mereka nggak bisa, kalau uang sekarang katakanlah dia ambil nilai uang yang paling kecil bentuk lembarannya adalah 2.000, bukan? Diam-diam dia kual-kual gitu. Tidak bisa. Kewajiban persembahan yang dibawa oleh orang yang berstatus kaya adalah hewan yang termahal. Tetapi bagi kelas yang rendah, orang miskin, cukup mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati yang harganya jauh lebih rendah dibanding unta, lembu, atau kambing dan burung. Coba kita lihat di dalam, sudah ada tulisannya, Markus mulai
pasal yang ke-6 ayat Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24. Rupanya itu. Baik, saudara perhatikan ya ayatnya. Dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan. Jadi orang Israel wajib bayi yang berusia 8 hari disunat. Yesus pun lakukan ini. Ia diberi nama Yesus. Jadi sebelumnya dia belum disebut Yesus. Tapi sejak disunat diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Maksudnya Maria. 22. Dan ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem. Bayangkan dari Nazaret saudara ke Yerusalem. Jalan kaki untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, perhatikan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ayat terakhir, ayat 24. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, lihat. Ini hukumnya. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dengan mengorbankan hewan. Ya. Jadi saudara perhatikan. Di ayat yang ke-24, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ketika Yesus dibawa. Kenapa? Karena Yusuf strata sosial dalam kacamata keagamaan saat itu dia orang miskin. Jadi kalau Yesus mengosongkan dirinya menjadi miskin, saudara, itu bukan sekedar miskin-miskinan. Tetapi dia benar-benar tinggal dalam keluarga Yusuf yang strata sosialnya, bidang keagamaan Israel di zaman itu menetapkan Yusuf cukup mempersembahkan burung 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung anak, 2 anak burung merpati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus rela jadi miskin? Dan dalam kondisi kemiskinannya adalah betul-betul miskin. Dan itu bukan pura-pura. Yesus dibesarkan sampai usia 33,5 tahun. Di keluarga yang kondisinya sangat miskin. Perhatikan ini. Yesus yang adalah Allah, demi menyelamatkan saudara dan saya, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dari kebinasaan akibat dosa. Yesus bersedia menjadi miskin dan mengubah kita yang miskin menjadi kaya. Untuk itu, saya ajak saudara semua membaca kembali ayat pokok bahasan kita. Dia jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dan sekali lagi saya katakan, kemiskinan ini bukan hanya performa belaka, tetapi benar-benar dia ada di keluarga Yusuf yang miskin.
Itu terlihat dari persembahannya. Yuk kita kembali perhatikan ayat pokok kita. Supaya kita lihat tujuan inti kedatangan Yesus. Sehingga dia jadi rela untuk menjadi miskin. Supaya kita jadi apa? Lihat saudara. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kasih karunia yang dia wujudkan ketika dia jadi manusia. Bahwa ia yang oleh karena kamu, oleh karena saudara dan saya harus diselamatkan. Menjadi miskin sekalipun ia kaya, sekalipun di sorga jangan tanya. Bukan kaya lagi, dia adalah Allah. Tapi tujuannya jadi miskin supaya apa? Saudara lihat. Mulai dari kata supaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia jadi miskin karena dia ingin saudara dan saya menjadi kaya. Bahkan dia rela mati supaya kita menjadi kaya. Nah, yang jadi persoalan sekarang saudara perhatikan. Apakah kekayaan yang Yesus janjikan kepada kita supaya kita jadi kaya itu adalah kekayaan jasmani atau kekayaan rohani? Ini jadi debatable bagi hamba-hamba Tuhan sampai sekarang. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa dia menjadi miskin yang utama adalah supaya kita kaya secara rohani. Sebab kalau kita hubungkan dengan kisah yang dicatat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 yang saya pernah khotbahkan, jelas dari gambaran itu bahwa tujuan dia menjadi miskin bukan semata-mata kita jadi kaya secara jasmani. Kekayaan itu adalah berkat berbanding dengan bagaimana kesungguhan kita di dalam bekerja. Itu sebabnya belum lama ya, beberapa tahun lalu muncul aliran gereja yang menekankan tentang prosperity ya, bahwa orang Kristen itu harus kaya. Si pengkhotbah berkata, saudara datang ke gereja hari ini pakai apa? Sepeda motor, sepeda ontel dan sebagainya. Minggu depan jangan dipakai lagi, semua harus pakai mobil. Dia memotivasi sampai begitu. Akhirnya saudara, mereka mengerti bahwa itu keliru. Sebab itu gereja seperti itu kemakmuran boleh dikata hampir tidak ada lagi. Nah, yang saya contohkan ini bagaimana tentang orang kaya dengan orang yang bernama Lazarus. Saudara, saya jelaskan bahwa orang kaya ini kalau kita selidiki, dia juga adalah orang yang mengenal Kristus. Tetapi dia memanfaatkan kekayaannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi memuaskan diri. Dikatakan hari-hari dia saudara berfoya-foya pakai pakaian ungu dan sebagainya. Sebaliknya Lazarus duduk di bawah meja orang kaya ini menunggu remah-remah jatuh berebutan dengan anjing. Anjing lebih cakap sehingga dia menjilati luka-luka Lazarus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang harus bekerja di muka bumi ini selama kita hidup. Dan saudara, kemampuan, kecakapan, hikmat dari Tuhan itu tidak menutup Tuhan akan mencurahkan kita dengan berkat-Nya. Jadi saudara perhatikan titik yang kedua.
Dalam kisah ini tidak disebut sebelum Lazarus mati, Lazarus berubah jadi orang kaya karena beriman kepada Yesus. Tidak. Tetapi perhatikan, setelah Lazarus mati, dia duduk di pangkuan Abraham, mengesankan kepada kita bagaimana sorga menjadi tempat kediaman orang-orang kaya, di mana kita akan menikmati kenyamanan, kebahagiaan, sukacita sorgawi yang digambarkan dengan pangkuan Abraham itu. Dan dikatakan, dari neraka, orang kaya yang karena nggak sungguh-sungguh, nggak pernah ke gereja, dia justru sebaliknya yang ngemis kepada Lazarus. Saya rangkum kisahnya. Dia berkata, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus untuk pergi mencelupkan jari tangannya ke dalam air. Lalu air yang ada di jari tangan itu suruh ditaruh di lidah dari orang kaya yang kehausan itu. Karena aku menderita di tempat ini, di dalam neraka. Karena ketidaksungguh-sungguhannya dalam pengiringannya kepada Yesus. Sebaiknya ayat yang ke-16 ini, pasal 16 ayat 24 ini, kalau tadi ditampilkan, itulah yang saya ungkapkan kepada saudara sekalian. Sebab itu sekarang mari perhatikan saudara, bagaimana tentang kebahagiaan dan penderitaan itu. Di mana saudara perlu mengetahui bahwa sukacita dan kebahagiaan akan dialami orang percaya mulai dari saat, perhatikan, ketika dia dipanggil Tuhan. Enggak tunggu 1 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, enggak. Saat ia dipanggil Tuhan. Seperti Yesus berkata, hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Dia menikmati kebahagiaan seperti Adam dan Hawa kita ketika berada di Firdaus sebelum jatuh di dalam dosa. Demikian juga saudara, dengan orang-orang yang di luar Kristus. Dan seperti orang kaya yang gak sungguh-sungguh dalam mengikut Kristus. Ketika dia mati, dia langsung alami penderitaan di alam maut. Itu sebabnya dia berseru, Abraham, tolong Lazarus, suruh celupkan air celupkan tangannya ke dalam air karena aku menderita di tempat ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang, dia jadi miskin supaya kita terhindar dari kemiskinan kekal di dalam neraka. Orang miskin di dunia bisa mungkin dia pergi ke tepi sungai, ada mata air di sana, dia bisa hilangkan rasa hausnya. Tapi di neraka jangan pernah berpikir kita akan mendapat solusi itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus kedua kali. Yang pertama-tama dia lakukan saudara, kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16.
sebagai pengikut Yesus yang sudah sekian lama jadi anak Tuhan, kecuali mungkin ada di antara 1-2 tamu yang datang yang belum percaya dan baru kali ini datang ke gereja. Tapi bagi jemaat yang sudah sekian lama, perhatikan firman Allah. Yuk kita perhatikan ayat ini. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi. Sekarang kita bukan lagi menantikan seperti mereka 2000 tahun lalu menantikan Yesus yang datang sebagai bayi. Tetapi yang kita nantikan, Dia datang sebagai Raja. Sebab seluruh kealahan yang Dia telah copot dulu saudara untuk menyelamatkan kita, Dia kenakan itu. Bahkan ketika Dia datang untuk kedua kali, Dia akan menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi wujud kemanusiaannya tetap melekat di dalam dirinya. Itulah dari 3 oknum Allah yang kita akan kenal dalam bentuk wujud adalah Yesus. Wah, ini tentu pelajaran yang harus kita pelajari lagi ke depannya nanti tentang kitab Wahyu. Saudara, pada awalnya baik Bapa, Putra maupun Roh Kudus, bentuknya, wujudnya adalah roh. Tetapi ketika Yesus menjadi manusia, Dia mengambil rupa manusia. Tetapi ketika Dia dibangkitkan saudara, Dia tetap dalam bentuk wujud manusia dalam kealahan yang kekal. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke sorga, Yesus dilihat oleh murid-muridnya. Dan malaikat berkata, seperti Dia terangkat naik ke sorga, Dia akan datang dengan cara yang sama yang ayatnya sekarang kita baca. Saya ulangi lagi. Sebab pada waktu tanda diberi, tanda inilah yang sekarang kita nantikan. Apa bentuk tandanya? Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Tanda pertama adalah seruan malaikat yang bunyinya akan didengar oleh seluruh umat manusia di dunia ini, baik yang percaya kepada Yesus maupun tidak. Terus perhatikan saudara. Dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala Allah yang ketujuh akan meniupkan sangkakalanya yang ketujuh, tanda kedatangan Yesus. Saya nggak bisa bayangkan seluruh manusia di muka bumi. Kalau kita tentunya yang mengerti firman Allah, kita sudah mengerti, bahkan kita bahagia. Saatnya di mana kita akan menyongsong Dia sudah dekat. Tetapi mereka yang gak kenal Yesus, mereka akan menggigil ketakutan. Perhatikan, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Saudara-saudara kekasih kita yang sudah dahulu meninggal mendahului kita, merekalah yang bangkit. Dan saudara sekalian, saya berharap sih, kalau kita hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dimungkinkan kita akan diubahkan. Sebentar ayatnya kita baca. Jadi yang pertama adalah yang mati bangkit. Lalu saudara kita lihat.
Peristiwa pertama ini saya sudah jelaskan, langsung saja kita perhatikan ke ayatnya, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 17 bagian A. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Jadi saudara, kalau kita bertahan hidup sampai kedatangan Yesus, dikatakan akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita akan diubahkan dalam sekejap tanpa melewati proses kematian dan kebangkitan. Artinya dalam sekejap tubuh jasmani ini menjadi tubuh ilahi. Yang bisa diraba, dipegang, tetapi tidak lagi bergantung dengan rasa lapar, haus dan sebagainya. Bahkan tidak ada lagi nafsu kedagingan melekat dalam tubuh ini. Inilah tubuh kemuliaan itu. Lalu kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang dibangkitkan, menyongsong Tuhan di angkasa. Karena Yesus turun dari sorga ke angkasa, lalu kitalah yang menyongsong Tuhan dari bumi ini, menyongsong Dia di angkasa. Persoalannya sekarang, kenapa kita harus terima Yesus? Saudara, setelah kita bersama di angkasa, Yesus akan melakukan saudara bagaimana kejahatan orang berdosa sebelum mereka dimasukkan dalam neraka. Tetapi selama mereka masih di bumi ini, mereka akan disiksa dengan berbagai malapetaka yang mereka alami dalam bentuk 7 pencurahan cawan murka Allah. Yang satu demi satu wujudnya adalah malapetaka yang mengerikan. Inilah pembalasan Tuhan bagi kita. Sebab itu kita diapain juga jangan pernah membalas saudara. Karena Tuhan yang akan lakukan pembalasan nanti. Dia akan membalas. Lalu dari angkasa kita akan menyaksikan bagaimana penderitaan mereka. Kalau saudara sudah dengar khotbah ini masih malas-malas ke gereja, ya nanti saudara rasain aja. Itu sebabnya saudara, sebenarnya saya sudah buat dalam bentuk gambar di pelajaran eskatologi. Saya cari saudara nggak dapat, jadi saya langsung aja. Inilah kekayaan yang kita akan nikmati dan rasakan ketika kita sudah ada di angkasa bersama Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita akan berada di angkasa bersama Yesus dalam kemuliaan. Sementara orang berdosa berada di bumi dalam kehinaan dan penderitaan karena malapetaka demi malapetaka yang Yesus akan tumpahkan melalui 7 malaikat. Dan dalam kemuliaan kita akan menyaksikan itu. Itulah perbedaannya. Kita kaya secara ilahi dalam kemuliaan bersama Yesus. Menyaksikan kehinaan mereka dalam penderitaan yang tidak teratasi. Karena gak ada dokter, gak ada tabib yang bisa mengatasi hal itu. Baik, sekarang kita lihat bagaimana penghukuman demi penghukuman akan dicurahkan Yesus di depan mata kita
sehingga kita menyaksikan hal itu. Mari kita lihat cawan murka yang pertama. Oke, saudara bisa pelajari ini mungkin sampai yang ketujuh ya. Kalau ini saya lihat waktu saya hanya tinggal 15 menit. Jadi tidak mungkin ya membahas seluruhnya. Yang pertama dulu aja. Kita lihat sampai berapa. Wahyu 16 ayat 1, dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci. Bait suci mana? Kan pelajaran mengajarkan nanti ya, di akhir zaman akan dibangun bait suci. Sebenarnya yang dimaksud bait suci adalah di tengah-tengah perhimpunan kita di angkasa sebagai orang percaya. Di antara kita itulah Yesus, saudara, akan menyuarakan suaranya. Dan apa yang dia katakan? Pertama dikatakan, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ada apa di bumi? Orang-orang berdosa yang gak percaya kepada Yesus. Kita yang sudah mati sudah dibangkitkan. Dan yang hidup akan diubahkan menyongsong Tuhan di angkasa. Mereka akan ketinggalan di bumi. Selanjutnya ayat yang kedua, perhatikan. Ini yang perlu saudara perhatikan. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Apa yang terjadi? Maka timbullah bisul yang jahat. Kata jahat ini bisul yang ganas. Para penafsir menafsirkan inilah kanker ganas. Di mana posisi kanker ganas itu? Ada di semua orang, nggak terkecuali saudara. Perhatikan kalimat berikutnya. Bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang. Dari anak kecil sampai kakek nenek yang sudah lanjut usia yang gak percaya kepada Yesus. Yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Tanda itu akan diterakan di tangan atau di dahi. Dan di tempat itu muncul bisul yang ganas. Kalau saudara baca, itu menyiksa mereka, tidak ada duanya. Itu baru yang pertama. Yang dialami oleh mereka yang menolak Yesus. Menolak Natal itu. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang menerima Dia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat cawan murka yang kedua. Di dalam Wahyu 16 ayat yang ketiga, ketika cawan murka yang kedua ini dicurahkan, kita lihat bentuknya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Sesudah ke daratan, ke tempat manusia, sekarang ke lautan. Tempat di mana orang mencari nafkah di situ, mendapatkan ikan-ikan yang kita sukai sekarang ini. Bahkan orang-orang tertentu, saudara, meraup kekayaan yang luar biasa dari kekayaan laut itu. Tapi semuanya berubah ketika cawan murka kedua dicurahkan. Karena semua biota laut yang ada di dalamnya mati. Dan saudara bisa bayangkan
kotornya, baunya laut. Bumi ini hanya sepertiga dari luasnya laut, saudara. Di mana katakan darahnya menjadi beku begitu rupa. Penderitaan yang luar biasa dialami oleh manusia di muka bumi ini ketika Yesus datang kedua kali. Itu sebabnya kita tidak terus memberitakan tentang Natal di mana Yesus lahir jadi manusia. Perlu sewaktu-waktu kita mendengar berita ini bahwa dia bukan telah datang dan dia akan datang, dan kedatangannya itu membawa kengerian yang luar biasa yang kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam pengiringan kita mengerikan. Saya nggak bisa bayangkan kalau got mampet, saudara, baunya begitu rupa. Sekarang laut menjadi darah dan darahnya beku katanya. Saudara bisa bayangkan itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu kita tidak cukup untuk saya menjelaskan cawan murka ketiga bentuknya apa. Tapi kalau dicatat ayatnya Wahyu 16 mulai ayat 1. Saudara bisa lihat urutannya sampai cawan murka yang ketujuh. Sebelum cawan murka ketujuh, pasti ada cawan murka yang keenam. Wujudnya apa? Perang Harmagedon, di mana dunia akan dikuasai sepenuhnya oleh antikris, dan semua pemimpin negara-negara di dunia termasuk Presiden Indonesia nanti akan tunduk kepada yang satu ini yang tidak lain adalah antikristus. Mereka diwajibkan kumpul di satu tempat yang sekarang tempat itu bernama Megido. Kekasih-kekasih yang pernah ke Israel ingat? Kita dari bukit melihat ke lembah. Namanya lembah Harmagedon, lembah Megido. Daerahnya saudara subur begitu rupa. Boleh dikata tidak ada perumahan di sana. Kecuali bangunan untuk pabrik di mana hasil bumi diolah langsung diekspor ke luar negeri. Satu tempat yang begitu luas. Dan tempat ini akan menjadi tempat peperangan yang mengerikan. Kenapa? Karena nanti Yesus akan turun dari angkasa bersama dengan para malaikatnya, bahkan orang-orang kudusnya. Siapa? Mereka yang tidak alami kematian itu. Gereja sempurna yang diubah dalam sekejap akan disertakan oleh Yesus menjadi tentara untuk membalaskan pembalasan Allah kepada dosa manusia yang menolak Yesus. Perang yang mengerikan. Saudara tahu? Luas danau darah akibat korban. Luasnya begitu luar biasa. Di mana tingginya setinggi kang kuda. Kalau kuda Indonesia pendek-pendek, kang kudanya Israel tinggi-tinggi. Saudara, mungkin lebih tinggi dari kepala saya. Sekitar 2 meter. Dan luasnya sangat luas. Kenapa? Karena orang-orang berdosa dikorbankan Allah begitu rupa sebagai pembalasannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dari mulut penunggang kuda yaitu Yesus akan keluar katanya pedang yang meluncur dari mulutnya. Jangan saudara pikir pedang itu pedang sungguhan. Ini bahasa rohani yang tidak lain adalah firman-Nya yang keluar dari mulut Yesus. Firman-Nya sudah disampaikan dari zaman ke zaman. Mulai dari Yesus sendiri sampai kepada hamba-hambanya. Menyuarakan firman untuk bertobat dan datang kepada Kristus. Tapi kalau tetap mengeraskan hati, dari mulut Yesus keluar firman yang mematikan. Juga dari mulut orang-orang percaya yang disertakan dalam peperangan Harmagedon itu akan mematikan semua orang. Itu sebabnya saudara, tidak ada alasan untuk kita masuk tahun 2025 dengan lebih sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu malam hari ini biarlah kita lebih sungguh-sungguh dalam mengiring Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus adalah segala-galanya bagi kita.